إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita masuk bab baru 275, Babu tahrimi ta'ni fil ansabi al-thabitati fi zahir syara'. Bab tentang haramnya mencela, menghina, mencaci maki apa? Nasab, dasar Jawa, dasar Sunda, dasar Padang, dasar Lampung, dasar Arab, dibawa-bawa nasabnya. Kalau lebih kecil lagi, maka lebih tegas lagi. Kan di beberapa bangsa, di beberapa suku di negeri kita ini ada apa istilahnya, marga, ya. Maka dijelek-jelekan itu marganya itu. Pokoknya kalau marga ini pasti bodoh. Pokoknya kalau marga ini pasti bakhil. Pokoknya kalau marga ini pasti pemalas. Tidak boleh. Ya. Salah satu sifat apa? Sifat apa? Jahiliyah. Orang jahiliyah seperti itu. Menghina, mencaci maki nasab, ya, haram. Seperti biasa, beliau bawakan ayat dulu, hanya satu ayat di sini, suratul Ahzab. Walladzina yu'dzuna al-mu'minina wal mu'minat. Orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin, baik laki dan perempuan. Ayat ini, ayat sebelumnya, walladzina yu'dzuna Allah wa rasulah. Orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya. Ternyata ada orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya. Siapa di antaranya? Al-musawwirun, orang-orang yang menggambar, melukis, memahat patung manusia dan hewan. Ini menyakiti Allah. Secara umum seluruh perbuatan maksiat, secara khusus melukis, memahat. Siapa yang menyakiti Rasulnya? Yaitu orang-orang yang mencela Rasulullah karena menikahi seorang wanita Yahudi, ya, Sofia binti Huyai bin Akhtab.
Ya biasa, seperti ya memang selalu mencari celah untuk menghina, mencaci maki, menghujat Rasulullah SAW. Nah, ini ada kesempatan saat beliau menikahi Sofia, perempuan Yahudi yang sangat cantik. Ya. Kalau bahasa kita mungkin Yahudi aja dijelek-jelekkan, dicaci maki, katanya al-maghdubi alaihim, bangsa terkutuk, bangsa terlaknat. Begitu cantik aja dinikahi, kira-kira begitu dah. Ya orang kalau mau mencelakan, mau merendahkan kan apa aja bisa kan. Dan tentu ini tidak tercela di mata Allah. Itu. Emang Yahudinya sudah kalah dan Sofiyah menjadi tawanan. Ya jangankan dinikah, dijadikan budak Nabi dan digauli enggak masalah. Justru dengan beliau menikahi berarti beliau memuliakan Sofia, kan gitu. Ya tapi dasar pencaci, pemaki, memang pengennya memojokkan Nabi ya ada aja. Orang kalau memang nggak seneng, didasari kebencian, apapun bisa jadi bahan, kan begitu. Termasuk ini, itu menyakiti Allah dan Rasulnya. Di sini walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minat, orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin laki dan perempuan. Bighairi maktasabu, tentang sesuatu yang mereka tidak lakukan. Berarti apa kalau bahasa kita? Fitnah kan? Fitnah bahasa kita ya. Kalau bahasa Nabi bukan fitnah tapi buhtan. Nabi tidak mengatakan fitnah tapi buhtan. Karena fitnah menurut Allah dan Rasulnya, bahasa Al-Quran dan Sunnah, itu lebih kepada ujian, cobaan, godaan, atau subhat. Subhat itu bisa dikatakan fitnah. Maka para ulama Ahlus Sunnah mengatakan belum ada fitnah selagi tiga manusia ini masih hidup. Ketika tiga manusia ini masih hidup, belum ada fitnah. Ketika tiga manusia ini sudah wafat, baru muncul fitnah. Apa yang dimaksud dengan fitnah di sini? Subhat, kesesatan, aliran sesat yang dianggap benar, yang tidak merasa salah. Nah, adapun fitnah bahasa kita, bahasa Indonesia, ada orang tidak mabuk, kita bilang mabuk. Ada orang tidak mencuri, kita tuduh mencuri. Bahasa kita kan memfitnah. Nabi tidak menyebut memfitnah, tapi faqad bahadtahu, engkau telah membuat buhtan. Ketika seorang sahabat Abu Hurairah bertanya kepada Nabi, mal ghibatu ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan ghibah itu ya Rasul? Dijawab oleh Nabi, ghibah adalah engkau membicarakan si fulan, yang pembicaraan itu tidak disukai oleh si fulan. Ketika si fulan ini bermaksiat, kita bicarakan, tentu si fulan nggak mau, nggak suka. Ketika si fulan ini mencuri misalnya, berbohong misalnya, korupsi misalnya, kita bicarakan kan tentu dia nggak suka. Itu ghibah. Ya. Abu Hurairah bertanya lagi, ya Rasul, bagaimana seandainya keburukan itu memang ada pada diri si fulan? Memang dia mencuri, memang dia mabuk, memang dia berjudi, dan aku bicarakan. Kata Nabi, itulah ghibah. Itulah ghibah. Jika keburukan itu ada pada diri dia, berarti engkau telah menggibahnya. Tapi jika keburukan itu tidak ada pada diri dia, faqad bahadtahu, engkau telah melakukan buhtan.
Apa kalau bukan fitnah? Kalau bahasa kita, ya kan, bahasa kita tentu fitnah. Nabi menyebut faqad bahadtahu, engkau telah membikin buhtan, ya. Rupanya Nabi tidak menyebut kata fitnah untuk orang yang menuduh padahal tuduhannya keliru. Faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina. Ini dia, ya. Berarti dia telah mengada-adakan buhtan dan dia adalah dosa yang nyata, ya. Melihat ayat ini, membaca ayat ini, antum teringat siapa dan siapa, ya. Orang-orang yang menyakiti, menuduhlah, ya, orang-orang yang menuduh kaum muslimin, baik laki dan perempuan, dan tuduhan itu keliru, maka betul-betul ini buhtan dan dosa yang nyata. Kira-kira mukmin mana, muslim mana? Jawabnya muslim terbaik, muslim paling mulia, muslim yang tidak ada tandingannya, muslim yang dijamin surga, muslim yang dijamin ridho, dijamin ampun. Siapa? Sahabat. Sahabat. Siapa yang menuduh sahabat? Ada yang dituduh pezina, ada yang dituduh berkhianat atas wasiat Nabi, ada yang dituduh gila harta dan seterusnya. Siapa yang menuduh? Siapa lagi kalau bukan Rafidah? Bukan Rafidah kalau tidak, bukan Rafidah kalau tidak menjelek-jelekkan sahabat dari ujung sampai ujung. Mau apalah, ya, kan mereka kan tidak satu kelompok, ya, seperti yang lainnya. Kullu firqatin tatafarraq, kan kaidahnya seperti itu. Setiap firqah pasti berfirqah-firqah. Khawarij berfirqah-firqah, Mu'tazilah berfirqah-firqah, Qadariyah berfirqah-firqah, dan seterusnya. Tadi asal usul firqah 72 kan dari 4, kan. Ada turunannya lagi, ada turunannya lagi. Ya tentu Rafidah ini juga berfirqah-firqah. Nah, ada yang keliru sebagian kita sedikit tentang Zaidiyah, ya. Zaidiyah katanya ini yang lurus, ini yang tidak menjelek-jelekkan sahabat, ini yang tidak terlalu bengkok, ini terlalu husnudzon. Rafidah tidak perlu husnudzon karena memang nggak ada kebaikan Rafidah itu. Kalau toh ada kebaikan kan kita tidak boleh menyebut-nyebut, kan, sebagaimana kaidah. Tidak boleh kita menyebut-nyebut kebaikan Fir'aun, kebaikan Abu Jahal, Abu Lahab, ya. Nah, kebaikan-kebaikan Khawarij tentu ada, jangan disebut. Kebaikan-kebaikan Rafidah tentu ada, jangan disebut, ya. Kalau mau menyebut kebaikan para sahabat Ahlus Sunnah As-Salam, ya, sebuah kekeliruan ketika kita membahas kesesatan sebuah firqah lalu ada embel-embel, ya. Oh, tapi mereka dermawan, oh tapi mereka baik, oh tapi mereka semangat jihadnya luar biasa, ya. Semuanya kalah dengan sahabat. Sudah cukup dengan sahabat. Kalau mau memunculkan pujian, cukup sahabat. Tidak perlu Khawarij, Jahmiyah, Jabariyah, apalagi Rafidah, ya. Bahwa mereka berlebih dan berkurang, ya pastilah. Ya, Ahlus Sunnah kan berlebih dan berkurang juga.
Apakah kemuliaan Abu Musa al-Asy'ari sama persis dengan kemuliaan Ibnu Mas'ud? Kan tidak. Apakah kemuliaan Ali bin Abi Thalib sama persis dengan kemuliaan Abu Bakar, Umar? Tidak. Bahkan Abu Bakar dengan Umar tidak sama persis. Pasti itu. Ya. Nah, maka jangan sekali-kali memuji Syiah yang manapun, mau Zaidiyah, mau apapun ya, mau Isna Asyariyah, mau apapun. Maka Ibnu Katsir dalam rangka menafsirkan ayat ini, beliau membawakan Rafidhah yang mencaci, memaki, menghina, menuduh para sahabat. Manusia-manusia terburuk menuduh manusia-manusia termulia. Manusia yang dijamin ridho, dijamin ampun, dijamin surga, dijelek-jelekkan oleh manusia terburuk. Ya. Karena memang keburukan itu seperti itu. Ya. Keburukan itu seperti itu. Oleh karena itu, walaupun jauh sekali derajat, martabat, kemuliaan antara kita dengan para sahabat, ya, tapi kita ada rasa cinta saja, sudah alhamdulillah. Ada rasa cinta kita kepada para sahabat, para nabi, para rasul, para tabi'in, ini sudah alhamdulillah. Walaupun antara kita dengan mereka jauh sekali secara derajat kemuliaan, tapi kita ada rasa cinta, alhamdulillah. Nah, beda dengan Rafidhah ini, nggak ada cinta-cintanya, benci, ya, dendam, ya, kebenciannya luar biasa. Rafidhah terhadap para sahabat. Ya, kita masuk hadis pertama, 1578. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, isnatani, ada dua hal, fin nasi, ketika dua hal ini ada pada diri seseorang, huma bihim kufrun, maka dia kafir. Mengerikan ini, ancaman yang luar biasa ini. Ketika seseorang mengalami dua hal ini, ada dua hal pada diri seseorang ini, maka kafir. Ya. Huma di sini kembali kepada isnatani, bihim di sini him kembali ke An-Nas. Karena An-Nas jamak, dianggap jamak, ya, manusia. Ketika manusia memiliki dua hal itu, maka dia kufur. Apa yang pertama? At-ta'nu fin nasab, menghina nasab, mencaci maki, menjelek-jelekkan, merendahkan nasab orang lain. Dibawa-bawa nama bapaknya, nama kakeknya, nama buyutnya, nama marganya, lalu dijelek-jelekkan. Nama sukunya, dasar Jawa, dasar Sunda, dasar Lampung, dasar Padang, diikuti dengan cacian makian, pantas pemalas, pantas bakhil, pantas penakut, pantas pembohong. Ini kufur. Ya, nanti akan dijelaskan oleh beliau kufur yang seperti apa. Apa ia keluar dari Islam, berarti kafir, kekal di neraka selama-lamanya, atau bagaimana? Kenapa? Karena kita tidak boleh memastikan bahwa ada aghlabiyah. Betul sekali. Tentu antum tahulah bagaimana keumuman orang Jawa misalnya, keumuman orang Sunda misalnya, keumuman orang Betawi misalnya. Tentu kita tahu
Tapi memastikan ini si orang Betawi ini si orang Jawa ini si orang Sunda ini pasti begini, ini yang tidak boleh. Ini yang tidak boleh, ya. Bahwa antum tidak mau mencari pegawai orang Jawa misalnya, orang Betawi, ya terserah antum, ya nggak dosa lah, ya. Asal jangan dengan cacian makian lalu memastikan si fulan ini, gitu ya. Ancamannya berat, kafir, ya. Bukankah Nabi pernah memperingatkan para sahabat terhadap siapa? Wanita-wanita Ansor, ya. Kan menyebut Ansor berarti kan nasab, gitu. Kan nggak mungkin Ansor dari Muhajirin jadi Ansor, ya kan? Karena nasab nggak bisa dirubah. Ketika saya turunannya Pak Fulan, ya kan nggak mungkin saya pindah, gitu ya. Apakah Nabi memperingatkan para sahabat tentang wanita-wanita Ansor ini termasuk dalam hal ini? Jawabnya tidak. Karena yang diperingatkan oleh Nabi apanya wanita Ansor? Mata, ya. Jadi umumnya wanita-wanita Ansor matanya kurang bagus, sipit atau apalah, ya. Untuk fisik boleh, dan diantara istri-istri Nabi kan nggak ada yang Ansor, ya. Nggak ada, ya. Semuanya Muhajirin atau Yahudi atau dari Mesir itu Maria Al-Qibti, ya kan. Adapun perangai akhlak, keislaman, agama tidak boleh. Untuk fisik boleh. Hati-hati kalian terhadap wanita-wanita Ansor karena ada sesuatu di matanya. Tentu Nabi tidak ingin para sahabat, ya tentu yang Muhajirin, ya, kecewa nanti setelah memiliki istri wanita orang Ansor. Yang kedua, yang juga terancam kufur, wan niyahatu 'alal mayyit, niyahah terhadap mayit. Apa niyahah? Bahasa kita mungkin yang agak dekat, ya, karena menerjemahkan kan tidak mudah, ya. Kecuali sekedar makan, minum, tidur, itu bisa pas lah, ya. Itu pun ada juga bahasa tidur, bahasa Arab, bahasa Indonesianya tidur, tapi beda nanti di bahasa Arabnya, gitu. Nah, apalagi niyahah ini, ya, kita nggak tahu kamus bahasa Indonesia meratap itu seperti apa. Kalau niyahah dalam bahasa Arab apa? Raf'us sauti bil bukai 'alal amwat, mengangkat suara, maksudnya keras saat menangis, menjerit, melolong, histeris, gitu, ya. Biasanya diikuti dengan nampar-nampar pipi, nyobek-nyobek baju. Apakah seperti itu dalam bahasa Indonesia disebut meratap? Kalau iya, ya tepat, ya. Meratapi kematian. Intinya dia tidak terima, gitu, ya.
anak saya cuma satu-satunya, mana pintar, mana cerdas, mana penurut, rajin sholat, belum nikah, kenapa mati gitu. Sementara tetangga saudara anaknya ada yang 9, 10, ya banyak yang nggak sholat, nggak ada yang mati, ya. Lah, bolehkah seperti ini? Nggak boleh. Allah yang mengatur. Kalau kita ikut mengatur, ya barangkali ya. Kenapa yang jarang sholat itu, yang anaknya banyak? Ini anak saya satu-satunya, mana cerdas, pintar, penurut, rajin ibadah. Terserah Allah. Betul-betul hidup ini kita hanya menerima takdir dari Allah. Ya, rawahu Muslim, hadis ini sahih, riwayat Imam Muslim. Nah, ini sedikit keterangan tentang kafir tadi ya. Tadi ada pertanyaan, apakah betul-betul kafir dan keluar dari Islam tentu kekal di neraka selama-lamanya? Mari kita lihat. Huma bihim kufrun, bahwa orang yang mencela, mencaci maki nasab dan yang meratapi kematian adalah kafir. Min a'malil kuffar, yang dimaksud itu adalah perbuatan orang-orang kafir. Insya Allah antum tahu ya, ada orang-orang kafir yang ketika ada kematian itu sengaja meratap, bahkan bayar orang untuk menangis ya. Mungkin antum tahu ada orang-orang yang dibayar untuk menangis, meratapi dengan meraung-raung gitu ya. Nah, orang kafir seperti itu. Menurunkan bendera setengah tiang misalnya. Apalagi, pokoknya melakukan sesuatu ketika ada kematian. Wabil khusus orang ini orang besar, orang terkenal, tokoh. Apa yang dilakukan oleh Nabi saat Khadijah meninggal, apa yang dilakukan oleh Nabi saat Hamzah meninggal, apa yang dilakukan oleh Nabi saat anak-anak beliau meninggal. Kan meninggal semua anak beliau ya, ketika beliau masih hidup, kecuali Fatimah. Adakah yang dilakukan oleh Nabi? Nggak ada, kecuali ya memandikan, mengkafani, mencolati, mengkubur, sudah. Kalau mau ada tausiah di atas kubur silahkan. Kadang Nabi iya, kadang tidak selamanya ya. Setelah selesai penguburan, adakah sesuatu? Nggak ada. Setelah pulang dari kuburan, udah selesai. Tidak ada kemudian peringatan. Jadi betul-betul dilupakan. Nah, orang kafir tidak. Ada sesuatu. Ya minimal hari itu bendera setengah tiang, atau mungkin 3 hari, atau mungkin seminggu. Ya, itu orang kafir. Maka dikatakan huma bihim kufrun. Ketika seseorang melakukan 2 hal tadi, maka dia kafir. Yang dimaksud itu amalan orang-orang. Wa akhlaqil jahiliyah, dan itu akhlaknya, kebiasaannya orang-orang jahiliyah, maka pantas dianggap kafir. Bukan berarti keluar dari Islam gitu. Wa man istahallahuma, adapun orang yang menghalalkan perbuatan itu, meratap itu nggak apa-apa, mencaci maki nasab itu nggak apa-apa, menghalalkan, ma'al ilmi bitahrim, padahal dia tahu kalau itu haram. Maksudnya tahu hadis inilah, dan dia yakin ini riwayat Muslim sahih, berarti betul-betul ini sabda Nabi, bahwa orang yang mencaci maki nasab dan yang meratapi kematian terancam kafir. Lalu dia mengatakan nggak apa-apa, boleh ya.
fahuwa kafirun bihima, maka orang seperti ini berarti kafir, karena dia mengingkari dua hal tadi. Dua hal yang betul-betul haram dia ingkari, nggak apa-apa halal. Tentu ini umum sekali, sama dengan orang menghalalkan babi, menghalalkan zina, menghalalkan tidak pakai jilbab bagi wanita, mengatakan sholat tidak wajib, puasa Ramadan, zakat tidak wajib, kafir. Ya. Kalau untuk contoh-contoh terakhir tadi, sepertinya tidak perlu iqamatul hujjah, ya. Karena sudah gamblang, terang benderang, jelas. Kalau ini barangkali, ya, dan tidak semua orang tahu hadis ini. Kalau wajibnya sholat, wajibnya zakat, haramnya zina, haramnya judi, kok sampai dia tidak tahu, kok sampai dia mengatakan itu halal, ini haram, padahal kebalikannya, ini kafir. Ya, fiqhul hadis ada 3 di sini. Bayanu anna hadhihi al-umura min a'malil kuffari wa akhlaqil jahiliyyati, menerangkan bahwa perkara-perkara di atas, 2 perkara di atas tadi adalah perbuatan orang-orang kafir dan akhlaknya orang-orang jahiliyah. Contoh tentunya, ya. Apakah akhlak jahiliyah dan perbuatan orang kafir cuma 2 itu? Ya tentu tidak. Ini contoh yang dijadikan contoh oleh Nabi, bahwa dengan 2 hal ini orang bisa menjadi kafir kalau dia menghalalkan. Contoh lain untuk perbuatan jahiliyah, kami dihujani dengan bintang anu, ya. Ada kalimat mutirna, kami dihujani. Artinya turun hujan itu ada hubungannya dengan bintang ini, bintang itu. Apa dulu istilahnya? Ilmu perbintangan, nuju, ya. Kan sampai hari ini masih ada, ya. Bintangnya apa, lahir bulan apa, nasibnya begini, begini, begini. Ini sama jahiliyah. Walaupun ada di zaman modern ini, maka itu adalah jahiliyah. Maka nasib seseorang tidak ada hubungannya dengan bintang, tidak ada hubungannya dengan hari kelahiran, tidak ada hubungannya dengan nama. Lalu kenapa Nabi merubah nama orang-orang tertentu? Ya, nama yang buruk dirubah. Nabi menaikkan nama yang rendah, Nabi menurunkan nama yang terlalu tinggi. Maka nama itu sederhana, ya. Tidak usah terlalu tinggi, jangan terlalu rendah. Terlalu tinggi maksudnya ya kalimat-kalimat yang mentazkiyah dirinya, membersihkan dirinya. Suci misalnya, ya. Suci. Bolehkah seseorang bernama suci? Tidak boleh. Bolehkah orang bernama takwa? Tidak boleh. Bolehkah orang bernama muttaqin? Tidak boleh. Itu meninggikan dirinya, ya. Bolehkah orang menamakan dirinya ahlul ilmi? Ya, kan tidak boleh, terlalu tinggi. Pun tidak boleh terlalu rendah, yang tidak berpengharapan, tidak punya harapan. Al-Hazan misalnya, kan Sa'id bin Musayyab itu
ayahnya atau pamannya itu hazan. Hazan kan sedih gitu. Oleh Nabi diganti Sahal. Sahal ya. Ganti, udah jangan hazan, Sahal. Dia mengatakan, aku tidak mau mengganti nama yang telah diberikan oleh leluhurku, orang tuaku, kakek nenekku. Ya sudah, hazan ya. Dan Sa'id bin Musayyab mengatakan, semenjak itu kami selalu dilanda kesedihan. Ini sekedar nama, tidak mau taat pada Nabi SAW. Maka jangan ada nama yang rendah, yang tidak berpengharapan, dan juga jangan ada nama yang terlalu tinggi. Maka nama itu yang biasa, sedang. Siapa? Para nabi, para sahabat. Itu sedang, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah. Ada puluhan, ratusan kan? Bisa kita pilih, apa Adam, apa Idris, apa Nuh, apa Hud, apa Ibrahim, Ismail, Abu Bakar, Umar, Utsman, Zubair, Tolha, banyak sekali. Kenapa mesti ngarang-ngarang? Ambil saja ya. Dan ketika kita bertemu dengan kaum muslimin Cina misalnya, kaum muslimin Rusia misalnya, kaum muslimin di Eropa misalnya, namanya sama gitu ya, kan enak ya. Namanya sama, kaum muslimin itu nama yang gak jauh dari para nabi, para rasul, para sahabat gitu ya. Yang kedua, ba'dul dzunubi yutlaqu 'alaiha lafzul kufri taghlidhan laha. Sebagian dosa itu disematkan dengan istilah kafir ya. Tadi kan huma bihim kufrun. Beberapa dosa, bukan cuma dua ini, ada beberapa riwayat sebuah dosa itu diistilahkan dengan kafir, kafir, kafir. Itu apa? Taghlizan laha, untuk menunjukkan betapa besarnya dosa itu, bukan untuk memastikan bahwa pelakunya pasti kafir, tidak, tapi untuk menunjukkan betapa besarnya dosa itu, sampai disebut kafir ya. Sampai disebut kekal di jahannam. Siapa? Apa? Membunuh, khalidan fiha, bahkan gitu kan. Tetapi ini untuk menunjukkan saking besarnya dosa, bukan betul-betul kekal di neraka. Wa tanbihan ala syiddati hurmatiha, dan untuk menunjukkan betapa saking haramnya, ala syiddati hurmatiha, betul-betul haram yang luar, kan bertingkat-tingkat. Apa haramnya rokok sama dengan haramnya khamr? Kan tidak. Apa haramnya khamr sama dengan haramnya riba? Kan tidak. Haramnya riba sama dengan haramnya membunuh? Kan tidak. Bertingkat-tingkat. Nah, untuk menunjukkan betapa besar dosa itu, keharaman yang luar biasa itu, kadang Allah menyebut sebagai kafir. Wa tahdhiran minal wuqu'i fiha, dan sebagai peringatan supaya kita semua menjauhinya, jangan sampai terjatuh ke dalam dosa tersebut ya. Sifat daripada maksiat dosa itu memang seperti itu. Jadi betul-betul dinyatakan sebagai sesuatu yang kotor, yang keji, yang buruk, yang tercela gitu. Jangan ada pujian sedikit pun, sekecil apapun.
sekecil apapun sebuah dosa, jangan kemudian diremehkan, ya, tetap terus diperingatkan. Yang terakhir, an-nasu mu'taminuna ala ansabihim. Seseorang itu aman dengan nasabnya, jadi tidak boleh ditakut-takuti dengan nasabnya. Kalau mau menakut-nakuti dengan dosanya, awas zina, awas khamr, awas judi, ya, nggak boleh. Awas kamu hidup ya, kamu kan Sunda kan, hati-hati hidup jadi orang Sunda, hati-hati hidup jadi orang Betawi, hati-hati hidup jadi orang Jawa. Nggak boleh. Jadi orang itu aman gitu. Mau suku apapun insya Allah aman, tergantung kita masing-masing, tergantung usaha masing-masing. Walaupun Jawa, walaupun Sunda, walaupun Betawi, kalau memang ulet, jujur, amanah, insya Allah. Dan banyak contohnya gitu ya. Fala yajuzu ta'nu fiha, maka tidak boleh mencaci, memaki dalam masalah nasab, tidak memberikan harapan. Wallahu, ya silakan azan dulu. Sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.